celebrate. Let's have a ball. Baik, jadi jurnal yang pertama judul sebaran unsur hara N, PK, dan PH dalam sumber jurnal buat volume 14 sampai 15. Ini duluan, jadi jurnal berisi peta status hara N, P, dan K itu penting untuk menentukan jenis dan dosis pupuk yang sesuai. Kemudian pH tanah berperan dalam ketersediaan unsur. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi unsur hara, pH dan pH tanah. Tujuan penelitian yang pertama adalah komposisi unsur hara, pH dan pH lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan peta sebaran unsur hara untuk Nah, kode penelitian ini berlokasi di Desa Gugur, Kecamatan Langji, Jember pada bulan Juni sampai Agustus 2019. Kemudian metode yang adalah survei tebas dengan skala L 1/20 dan Universitas Brawijaya. Yang pertama adalah unsur hara nitrogen. Yang melalui fiksasi biologis oleh bakteri kemudian diserap dalam NH3, nitrat, dan NH atau amonia. Jadi faktor yang menentukan nitrogen ini adalah bahan tanah, iklim, dan pengelolaan lahan. Lanjut yang kedua itu unsur hara fosfor. Jadi fosfor ini mudah bereaksi dengan Fe atau besi dan aluminium untuk membentuk senyawa yang tidak larut. Kemudian ketersediaan P dipengaruhi oleh pH tanah, dan kalau pH itu 5 sampai 7, dan fosfor ditemukan di tanah dengan pH. Yang ketiga adalah unsur hara kalium. Kalium tersedia dalam bentuk dari koloid tanah dan mineral primer. Jadi aktivitas K itu lebih rendah dibanding N, tapi lebih tinggi dari P, jadi disebut dengan tanah. Dan faktor yang mempengaruhi sebaran K adalah jenis tanah, tingkat erosi, kemudian pH terhadap ketersediaan unsur hara. Yang tepat pH tanah kurang dari 5,5 bisa menjadi racun. Kemudian untuk pH tinggi itu lebih dari 7,5. Nah, ini dapat menyebabkan fosfor tidak tersedia. Kemudian ketersediaan unsur itu ada di angka 5,5 sampai dengan 7. Kemudian hasil peta sebaran unsur nitrogen. Sebagian besar wilayah memiliki kadar tinggi dan beberapa titik memiliki status nitrogen sedang hingga tinggi akibat faktor bahan induk dan juga pemupukan. Kemudian untuk hasil peta sebaran unsur fosfor, jadi sebaran fosfor terbagi dalam kategori rendah, sedang, dan sangat tinggi. Fosfor ini dengan pH rendah itu mengikat fosfor oleh lembaga dan juga
hasil peta sebaran unsur kalium. Kalium dalam kategori sedang, kategori rendah hingga sangat tinggi disebutkan beberapa titik digantung dengan faktor geofisik. Kemudian hasil peta sebaran pH tanah. Jadi mayoritas tanah di lokasi penelitian bersifat masam hingga sangat masam, dan hanya sedikit titik yang memiliki pH dan jadi faktor utama adalah penggunaan pupuk nitrogen dalam dosis tinggi. Dan untuk analisis statistik dan validasi data, model peta ketersediaan unsur hara diuji dengan uji berpasangan, dan hasil validasi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara model peta dan hasil pengamatan lapangan. Kemudian model ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengelolaan tanah. Jadi kesimpulannya adalah sebaran unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium dipengaruhi oleh tanah, geomorfologi, dan ketinggian tempat. Kemudian untuk sebaran pH atau potensial hidrofil ini lebih dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pemupukan dan penggunaan air. Terakhir, peta ketersediaan unsur hara dapat membantu perencanaan pemupukan yang lebih efisien. Nah, untuk rekomendasi pengelolaan tanah, yang pertama, pemupukan berimbang, jadi gunakan pupuk itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peta sebaran unsur hara. Yang kedua, peningkatan pH tanah dengan menggunakan bahan pengapung pada tanah basah. Oke, untuk pendahuluan jadi harus salah satu faktor utama dalam pengelolaan unsur hara dan pengelolaan unsur hara terpadu PUHP menjadi solusi untuk meningkatkan produksi yang berkelanjutan. Tujuan penelitian. Jadi yang pertama, tujuan dan unsur hara secara terpadu pada tanaman pora. Kemudian menyoroti pemupukan yang diperlukan dalam budidaya pora. Dan yang terakhir, merekomendasikan strategi pemupukan yang berkelanjutan. Dan metode. Jadi data yang dikumpulkan itu dari berdasarkan ilmiah terkait, dan untuk analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Kebutuhan unsur hara tanaman pora. Untuk tanaman pora ini membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Kita tahu bahwa itu adalah unsur yang paling banyak dibutuhkan, dan sementara unsur hara mikro jumlahnya sedikit, dan itu kebutuhan untuk cara optimal. Dan unsur hara ini diperoleh dari tanah dan pemupukan tambahan, dan juga faktor lingkungan seperti iklim dan kesuburan tanah juga berpengaruh terhadap serapan hara. Unsur hara makro yang dibutuhkan unsur makro itu ada B, ME, CU, dan C. Jadi kekurangan salah satu hara ini dapat menjadi faktor pembatas dari pertumbuhan tanaman tersebut. Dampak kekurangan dan kelebihan unsur hara. Untuk kekurangan unsur hara ini sendiri dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan produksi rendah. Jadi
kita tanaman orang tentang unsur hara. Jadi kan tadi unsur hara itu itu enam dan unsur hara itu ada 8. Jadi ketika tanaman orang tersebut dapat menyebabkan pertumbuhannya terhambat dan juga produksinya rendah. Kemudian kelebihan unsur hara dapat merusak keseimbangan tanah dan keracunan pada tanah. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak baik dan itu juga terjadi pada tanaman. Ketika tanaman itu dapat merusak keseimbangan tanah, hara dapat menyebabkan keracunan pada tanah. Pengelolaan unsur hara terpadu atau PUHT. Jadi PUHT ini menggabungkan pupuk organik, dan hayati untuk efisiensi pemupukan. Dan ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk tersebut. Kemudian perbandingan organik dengan jadi pupuk organik itu cepat diserap oleh tanah jika digunakan berlebihan. Nah, untuk pupuk organik, pupuk organik ini menyediakan unsur hara secara alami dan meningkatkan tanah. Guys, kemudian pupuk jadi pupuk hayati itu mengandung mikroorganisme yang membantu meningkatkan ketersediaan. Contohnya dengan proses Spirulina untuk fiksasi mikroba dan mikroorganisme untuk penyerapan fosfor. Nah, rekomendasi pemupukan yang efektif. Jadi dosis pemupukan efektif itu tergantung pada pH tanah dan rekomendasi untuk pupuk nitrogen yang mengandung nitrogen itu 100 kg per hektar, P2O5 itu 1 kg per hektar, kedua itu 100 sampai 130 kg per hektar dengan tambahan pupuk kandang. Tantangan dalam pengelolaan unsur hara pada porang. Tentang pemupukan porang di Indonesia, kemudian kurangnya penerapan teknologi pemupukan berbasis science-based hasil dan pembahasan dari penelitian. Jadi penggunaan kombinasi pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas porang. Kemudian tahu bahwa pupuk hayati memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi serapan unsur hara. Jadi saran PUHT merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya porang untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kemudian kombinasi dari pupuk organik dan hayati itu dapat memberikan hasil yang terbaik. Implikasi dan arah pengembangan. Jadi implementasi PUHT itu perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan dan seharusnya petani diberikan edukasi tentang pemupukan berimbang berbasis data analisis tanah. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Hasil rangkuman saya mengenai 2 jurnal yang sudah saya analisis. Yang pertama tadi PK dan juga pH di dalam tanah. Kemudian jurnal yang kedua adalah pengelolaan unsur hara terpadu dalam budidaya tanaman porang. Mungkin itu dari saya, bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.